Jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube Bang Ipul, dan follow Instagram resmi Bisyaiful 611 serta ikuti halaman Facebook resmi Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Saya Bang Don. Selamat sore. Alhamdulillah, puji syukur kita baru saja selesai menghadiri acara Maulidur Rasul di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Ridwanullah di dalam Gus Erik, ya, Gus Erik Zainal Abidin. Ya. Ini acara baru selesai, ya. Nah, gimana ini Bang Ipul tadi saat menghadiri acara nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam membangkar. Salam. Oke, seperti yang dibicarakan atau diberitahukan oleh Bang Don bahwa ini baru selesai ya acara yang ada di Gus Erik. Undangan yang pertama, syukur alhamdulillah Bang Don, ya. Ya. Syukur alhamdulillah bahwa GP Sagera ini luar biasa mendapatkan undangan dari pengasuh pesantren Salafiyah Safiyah Ridwanullah yang ada di Arak-Araknya. Ya, betul. Ada keharuan, kebanggaan dalam diri saya Bang Don. Tapi di balik itu saya itu merasa malu Bang Don. Nah, Gitu lah, Bang. kenapa Bang? Ya karena saya merasa bahwa ini penghargaan yang luar biasa. Bahkan tadi pengasuh juga bilang baru kali ini saya mengundang secara resmi dan mengharap kehadiran dari sebuah lembaga swadaya masyarakat. Ya. Ya, betul. Ya, betul. itu yang diberikan oleh pengasuh. Kenapa saya merasa malu Bang Don? Karena saya sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini belum banyak berbuat atau belum berbuat banyak kalau saya balik terhadap situ Bondo khususnya, apalagi sampai ini Bondowoso yang apa itu namanya yang mengundang kita ya Bang Don. Ya. Itu Bang Don. Jadi dibalik bangga tapi saya tuh malu Bang Don, karena faktanya memang apa sih yang dikerjakan GP Sagera dalam Minal Pemangkar ini tidak banyak. Gitu loh Bang Don ya. Artinya tidak banyak, ini banyak hal yang sesungguhnya bisa kita perjuangkan atau bisa kita lakukan, namun karena keterbatasan kita juga, swadaya kita juga, dan juga keilmuan kita, ini akhirnya juga banyak yang belum kita laksanakan Bang Don. Sehingga menjadi sebuah kehormatan yang luar biasa ketika kita itu mendapatkan undangan dari seorang pengasuh pesantren yang mana beliau adalah cucu mantu ya. Cucu mantu dari Kiai Hosnan almarhum. Wow, luar biasa Bang. Dengan jamaah yang cukup banyak, dan yang paling penting adalah begini Bang. Dikala kita tadi berkumpul dalam sebuah majelis yang kebetulan kita ada di ruangan khusus, kita bertemu berhadapan langsung dengan para kiai-kiai, para ulama yang kebetulan juga memberikan tausiah, yaitu siapa aja Bang Don yang mungkin kalau saya nama agak sering kali lupa. Siapa aja tadi penceramahnya itu Kiai Haji Malik Sanusi ya. Beliau juga dari Bondowoso. Terus putra siapa itu dari Kiai Hosnan sendiri juga siapa? Kiai Badawi. Kiai Badawi ya. Juga yang gondrong tadi? Yang gondrong belum tahu ya, karena tadi tidak diperkenalkan. Iya betul, karena tadi juga para kiai yang hadir juga banyak Bang. Banyak juga. Tadi juga diperkenalkan, ternyata dari Sumeneb juga datang, dari Pamekasan juga datang, Banyuwangi,
Situ Bondo, Bondowoso, Lumajang. Ya alhamdulillah lah ya, banyak yang datang menghadiri acara Maulid Nabi. Bang Don, kenapa saya katakan kita masih kecil ya Bang Don ya? Ketika tadi dikumandangkan sholawat ya, sholawat mengagungkan Rasulullah, kita ini belum ada apa-apanya. Ya betul. Kenapa ketika Yaumul Qiyam ya, terus membacakan sholawat, saya pasti tidak bisa menahan nangis ya. Kenapa? Karena saya mengingat perjuangan Rasulullah itu bukan main kepada kita. Kita ini kalau misalnya dalam hutang piutang Bang Don ya, dalam hutang piutang ya, rasanya hutang kita ini sangat besar kepada Rasulullah. Betul. Makanya itulah yang menjadi sebuah inspirasi kita sebagai tim pemangkar untuk kita ikut berjuang ya, meneruskan perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Bayangkan ketika Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya dan para khalifah zaman dahulu kala, itu bukan hanya cemoohan Bang Don, bukan hanya bulian, tapi nyawa pun dijadikan sebagai taruhan. Untuk apa sih? Agar ada namanya cahaya di kemudian hari kepada anak cucu kita. Kan gitu. Iya, betul. Bahkan Rasulullah sendiri dan juga beberapa sahabat belum menikmati pada waktu itu bagaimana Islam akhirnya menggurita ya. Berjaya seperti sekarang ya. Kemana-mana berjaya seperti sekarang. Tapi itulah tujuan dari perjuangan. Oleh karenanya saya selalu mengatakan kepada tim GP Sakera dan tim pemangkar, kalian jangan pernah lelah. Ya, kalian jangan pernah lelah untuk berjuang, meskipun mungkin bukan saat ini yang kalian rasakan. Tapi karena dari perjuangan kita, insya Allah nantinya perjuangan kita yang akan dirasakan adalah anak cucu kita. Hanya saya selalu katakan, keberanian kalian itu loh masih kecil, keberanian saya loh masih kecil. Kenapa? Ya karena keberanian kita ini hanya berdasarkan dengan kegiatan-kegiatan yang masih berhadapan dengan bulian, masih berhadapan dengan bukan berhadapan dengan pedang ya. Yang akan mengancam jiwa dan nyawa juga ya. Ya, jiwa dan nyawa ya. Makanya kalau bulian itu, kenapa saya jarang marah? Karena saya anggap bulian itu hanya sebagian kecil, sangat kecil lah dari benturan pejuang-pejuang kita zaman dulu, baik itu perjuangan Rasulullah bersama sahabat-sahabat dan para syahid, juga berjuang kemerdekaan. Para ulama kita. Hanya tadi dengan Kabiru saya katakan bahwa ya inilah yang kita dapat. Kadang-kadang justru orang yang jauh yang melihat dan memperhatikan kita. Maka ketika ada orang dekat yang membuli, orang-orang terdekat yang sudah biarkan saja gitu loh. Karena apa ya? Karena mereka memang tidak mengerti dan tidak paham, dan mereka memang diciptakan untuk menjadi bumbu-bumbu dari perjuangan, penyemangat. Yang kedua, tadi Kabiro juga mengatakan menunjukkan di grup bahwa si A, si B, si C, si D ya, katakan tidak bisa. Ya saya katakan, menjadi seorang pejuang, itu tidak mudah. Betul. Menjadi seorang pejuang itu tidak mudah. Dan yang terpenting adalah pejuang itu lebih sedikit daripada yang diperjuangkan. Artinya apa? Kita memang akan menjadi orang pilihan dan orang yang terpilih, dokter. Makanya jangan heran ketika kita ada kegiatan hanya beberapa orang saja. Ketika kita itu kiai kita dihina dengan sebuah nama PT, hanya beberapa orang saja. Betul. Ya karena memang Allah tidak menciptakan semuanya untuk menjadi pejuang. Hanya orang-orang yang digerakkan oleh Allah lah yang akan menjadi pejuang sejati. Dan ini semuanya adalah Allah yang menggerakkan. Maka kita harus bersyukur bahwa kita yang terpilih untuk menjadi pejuang di jalan Allah. Nah, begitu Bang Don. Contoh kecil aja.
kenapa sih semua orang yang berilmu, orang yang pernah mondok, orang yang tahunan, yang mondok seperti ini, tidak semua menjadi ulama? Kenapa tidak semua menjadi kiai? Ya. Ribuan orang yang keluar tidak semua, ya kenapa? Karena kiai dan ulama itu pasti lebih sedikit daripada umat. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang terpilih dan Ya. pilihan. Sepakat. Makanya saya terima kasih kepada Pemangkar yang selalu menemani saya dalam perjuangan ini, karena tidak ada artinya Bang Ipul kalau kalian tidak bersama dengan saya. Ya, lebih khusus juga meskipun ini tidak tampak Bang Don, Ya. itu adalah yang mendoakan. Karena yang mendoakan ini juga bagian dari berjuang, karena hatinya digerakkan oleh Allah untuk mendoakan para pemangkar yang sedang melaksanakan tugas. Ya. Dan tidak semua berdoa. Betul. Masyarakat tidak semua. Kenapa? Yang berdoa itu adalah orang yang dipilih dan terpilih oleh Allah untuk mendoakan perjuangan kita. Gitu lah Bang Don. Ya. Jadi jangan menggerutu, jangan kita iri. Wah enak itu, nggak kerja enak itu dan ini. Ya biarkan saja, nggak ada masalah. Gitu loh Bang Don. Ya. Kita balas senyuman gitu Bang ya. Kita balas dengan senyuman karena itu juga menjadi katalisator penyemangat kita. Ya. Betul Bang Ya. Ya, Nah. coba sekarang kalau tidak ada yang bully, kan males kita mau online. Betul ya. Hah? Ya. Betul nggak? Ya. Tapi dengan ada bulian, itu akhirnya kita semangat untuk online. Yang kedua, jangan lupa ketika Allah memberikan cobaan, cari hikmah di baliknya. Ya. Jangan marah, cari hikmah di baliknya. Apa itu? Adalah salah satunya ketika mereka semuanya benci dengan kita, ketika mereka membuli kita meskipun kita ini berjuang dengan keikhlasan, maka ambil hikmahnya. Bagaimana? Jadikan mereka sebagai senjata, jadikan mereka menjadi prajurit. Untuk apa? Agar kita mencapai pada 4.000 jam tayang YouTube kita. Ya. Itu Allah sudah memberikan Betul, nikmat betul, di balik betul. itu. Betul. Iya toh, Arab Saudi kelahiran Rasulullah ya di Mekah sana itu Ya. kering loh. Ya, Ya, artinya betul. Rasulullah ditempatkan di tempat yang kering itu bukan tidak ada maksud. Iya. Ya. Salah satu keistimewaan Rasulullah adalah katanya tadi Kiai Malik bahwa Rasulullah adalah sosok yang selalu bersyukur. Lah dari rasa syukur itulah akhirnya Allah memberikan kelebihan-kelebihan, dibukakan kelebihan-kelebihan yang lain. Sekarang meskipun Arab Saudi itu kering, tidak pernah ada namanya Arab Saudi kehilangan satu buah pun di seluruh dunia. Iya. Ada di Arab Saudi. Betul. Tanpa mereka harus bercocok tanam. Betul. Nah, iya toh. Nah, disitulah bentuk dari kekuasaan Allah yang luar biasa kepada kita. Jadi kalau ada yang bully, biarkan. Karena bagaimanapun dia membantu kan. Karena biasanya orang yang sok pinter itulah yang mudah kita kerjain gitu loh. Jadi kita setelah upload ya biarkan mereka yang melihatkan gitu ya. Iya. Dan Terus ngapain kita marah? biarkan mereka yang memviralkan. Iya. Iya Bang. Makanya di balik itu kan kenapa saya tidak marah? Gitu. Karena bagaimanapun mereka adalah bagian pejuang. Ya. Ya meskipun pejuangnya pejuang anti pemangkar, tapi bagaimanapun namanya pejuang yang kita ambil hikmahnya aja, gitu loh. Karena sesungguhnya Bang Don, seseorang, gitu ya. Kita kan entrepreneur ini, Ya. seorang pengusaha Bang Don, orang entrepreneur itu tidak butuh orang pandai, Lalu memanfaatkan orang pandai. memanfaatkan orang pandai. Ya. Kenapa? Kalau yang pandai betulan dia tidak mudah dimanfaatkan, tapi kalau pandai-pandaian itu lebih mudah dimanfaatkan. Makanya mereka yang berkamuflase seolah-olah pandai ya kita manfaatkan aja gitu. Ya bukti ya. Ya. Fakta. Loh, sekarang 4 akun YouTube kita sudah 1.000 lebih. Lain dengan GP Sakera Situbondo ya. GP Sakera Situbondo kan sudah belasan ribu ya. Nah dari itu dan kita tahu bahwa itu peluang Bang ya. itu peluang. Untuk YouTube kita. Ya, kenapa? Karena kita tidak perlu, kita bukan jiwa penjilat, kita bukan jiwa pemohon yang hanya memohon dan menjilat dari orang-orang yang dianggap memiliki duit. Kita enggak, kita menciptakan bro. Ya, betul. Kita penciptanya kan. Dia menciptakan YouTube. Akhirnya apa? 13 juta per bulan. Itu bukan angka kecil bro. Ya. Dan tidak perlu menunggu gaji, apalagi gaji telat. Ramelan. Begitu Bang Don ya. Oke Bang Ya, Don, ya. karena ini selesai,
seperti yang kemarin saya sudah bilang bahwa kita acara lanjutannya adalah kita ada janjian dengan pemilik utama ya. Tadi saya juga bilang sama Didik, mungkin Didik Lira mungkin juga akan merapat juga. Mumpung ada di sini, ya jarak tempuhnya juga tidak terlalu jauh, jadi kita bentar lagi kita merapat, kita ngopi-ngopi di sana dulu sambil menunggu beliaunya hadir gitu Bang. Ya, siap, oke? siap bang, siap bang. Halo Mas Ozi. Salam Bang Mangkal. Salam. Ya. Gimana? Ya, Gimana Mas Ozi ini? alhamdulillah apa ya, saya dalam hadir ke undangan Maulid tadi ke Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Ridwanullah, saya sangat terharu. Iya. Sangat Kenapa terharu. terharu? Apa ya, selama ini selama ini saya dekat dengan Pak Ketum, kenapa tidak dimanfaatkan waktu dari itu aduh. Senangnya dekat dengan Pak Ketum tuh. Beremah ya. Apa ya? Maksudnya dimanfaatkan beremah. Ya? Maksudnya Apa beripas. apa? Bukan bersayap ya, berkipas ya. Berkipas. Apa ya, Pak Ketum apa ya, kalau bukan dibandingkan tuh ya, sosoknya lah seperti GG juga tuh saya mengira gitu. Enggak, mungkin yang dimaksud Ozi begini Bang Ipul ya. Jadi kalau Pak Ketum hadir, kita ikut, kita juga bisa kumpul dengan para undangan dan kiai gitu loh Bang, gitu loh. Artinya seorang santri seperti Mas Osi ya. Dulu-dulunya ikut pengajian gitu pada Budi maksudnya ya. Ya, Nah ini ngumpul dalam satu ruangan ya. Iya, kalau dulu mungkin Ozi ngumpul dengan jemaah banyak gitu loh. Akhirnya ini Norok Barokah ya. Norok Barokah. Di tempat diistimewakan. Itu yang mungkin dia maksud Ozi. Makan nasi gongguan malolo. Gitu Bang. Kalau Ipang gimana Ipang? Kalau Ipang soalnya dari tadi cuman ngomong rasa kagum-kagum terus, ini kenapa sih Bang gitu loh. Ini perlu diperjelas coba. Sudah makan kan? Sudah. Oh iya. Kalau belum makan turun dulu berkata kakak. Makannya juga istimewa. Jadi kayak gini Pak, pada saat di situ itu saya menangkap sebuah kata-kata itu yang loyalitas sekali untuk ketemu di 2024. Arya boleh. Cator langsung meledak itu loh. Itu jelas Pak tadi. Nah, artinya Artinya apa yang dirasakan Ipang ketika berada di tengah-tengah para kiai dan ulama besar? Sangat sejuk sekali Pak. Tadi di sampingnya ada teman ya. Ya, Kayak apa ya, sama kayak Pak. gitu ya. Iya, naruh tempat lagi ya. Oh iya. Artinya ya begitulah Bang Ipang, makanya jangan jauh dari kiai, jangan jauh dari ulama. Apalagi sampai menghina beliau-beliau. Kita aja, karena yang menghina pasti ada. Karena memang setan ini kan memang sudah minta seperti itu pada Allah untuk mengganggu kan ya, sehingga ada yang mengganggu, tapi kita harus bisa memilih. Katanya siapa sih? Jadi harus memilih. Ya, kita jangan menjadi bagian dari penghina para kiai dan ulama. Nah, gitu loh. Setidaknya kita diam ketika kita tidak setuju atau tidak paham, atau kita dukung ketika kita itu memahami bahwa ajaran-ajaran beliau itu ajaran kebaikan. Nah, gitu loh. Sama saja atau ketika kita beliau-beliau itu juga ya yang ngerasakan lah pasti. Kenapa? Tadi dalam tausiah dikatakan bahwa Rasulullah itu yang memiliki sifat kemanusiaan, Manusia ya. yaitu Rasulullah sama. Ya, apalagi kiai dan ulama juga pasti akan memiliki sifat-sifat apa ini namanya Bang Don, sifat-sifat sakit, sifat-sifat kecewa, sifat ini. Makanya janganlah menjadi bagian pengkhianat beliau. Dengan apalagi sosokan yang kita belum berbuat apa-apa terhadap kotanya, belum berbuat apa-apa terhadap umat, itu sudah sosokan seakan-akan sudah berbuat dan menghina para guru yang sudah memberikan kita pelajaran dan ilmu yang luar biasa. Begitu Bang Don. Dan tadi Bang Ipul selalu didoakan terus. Amin, alhamdulillah. Itu bukan saya aja yang didoakan, nanti Bang Don protes. Seluruh tim pemangkar katanya Gus kan gitu ya. Iya. Oh, GP Sakera hebat.
Ya. Ya, ini macan saya itu yang luar biasa. Ah. Jadi perkataan dari beberapa kiai termasuk Gus ya, itu mengatakan bahwa kepada para tamu ini macan saya. Terharu saya. Terharu dan bangga Betul. ya. Saya terharu dan bangga lah gitu lah. Artinya Allahu Akbar. Ini juga beban untuk kita juga, bahwa kita juga harus menjaga Menjaga beliau-beliau. ya. Gitu loh, kita harus menjaga beliau-beliau karena memang kalau kiai ini kan ada batasan untuk berujar Bang Don, di mana batasan tersebut itu tidak bisa digunakan seperti orang umum biasa. Gitu Bang Don. Ya, oke.